Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Tasa, dipimpin doa. Di tempat duduk segera berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga pagi ini kita diberi kelancaran dalam belajar. Ya, hari ini kita akan belajar materi tentang matematika kelas 3 sekolah dasar. Di sini kita akan belajar bab 3 tentang pecahan. Pecahan itu ada pecahan sederhana, yang mana pecahan itu merupakan bagian dari keseluruhan. Adapun bentuk-bentuk dari pecahan itu ada pecahan 1/2, pecahan 1/3, pecahan 1/4. Kemudian juga ada pecahan 1/6 dan 1/8. Kemudian yang dimaksud pecahan 1/2. Pecahan 1/2 itu diperoleh dari misalkan kalian mempunyai satu buah semangka. Satu buah semangka kan bulat. Nah, bulat itu kalian mau membaginya jadi 2 karena kalian sama adik kalian. Nah, jadi perbagiannya itu tadi itu dinamakan 1/2 atau biasa disebut setengah. Sampai di sini paham kan? Kemudian yang kedua yaitu pecahan 1/3. Pecahan 1/3 itu contohnya Tasa memiliki satu buah lemon. Nah, karena dia mempunyai 2 adik, jadinya dia itu mau membagi jadi 3 bagian. Dan perbagiannya itu yang dinamakan 1/3. Seperti itu. Jadi Tasa 1/3, terus Meme 1/3, Riana 1/3. Itu yang dinamakan pecahan. Begitu juga pecahan 1/4. Pecahan 1/4 itu jika kalian itu mempunyai buah yang mana kalian itu bagi menjadi 4 bagian. Jadi perbagiannya itu yang dinamakan 1/4. Jadi gini, misal kalian mempunyai satu buah semangka, terus kalian mempunyai adik 4. Jadi kalian bagi menjadi 4 bagian. Nah, perbagiannya ini yang dinamakan 1/4. Sini juga 1/4. Begitu juga sini dan sini. Nah, jadi yang dinamakan 1/4 ini karena satu ini karena satu buah ini kan, satu buah semangka kemudian dibagi menjadi 4. Nah, perbagiannya ini dinamakan 1/4. Paham kan sampai sini? Kemudian pecahan 1/6 dan 1/8. Misal kalian memiliki satu semangkanya kan besar kan segini. Terus kalian itu mau membaginya menjadi 6 ataupun 8. Dibagi menjadi 6 misal. Perbagiannya ini yang dinamakan 1/6. Kenapa kok 1/6? Karena satu buah semangka dibagi menjadi 6 bagian. Seperti itu. Misalkan 1/8 berarti
ini dibagi menjadi 8 bagian. Jadi perbagiannya ini yang dinamakan 1/8. Jadi seperti ini loh, yang kecil-kecil ini tuh 1/8, sini 1/8, sini 1/8. Begitu juga sini, ini 1/8. Karena ini tadi kan satu buah semangka, kemudian dibagi menjadi 8 bagian. Sampai sini paham? Paham, Bu. Apa ada yang ditanyakan dari Nafa? Tidak, Bu. Kemudian yang kedua yaitu nama dan lambang pecahan. Bilangan pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Tadi kan dikatakan misalkan satu buah semangka dibagi menjadi 6 bagian. Jadi perbagiannya itu disebut sebagai 1/6. Nah, bilangan 1 itu disebut sebagai pembilang, kemudian bilangan 6 disebut sebagai penyebut. Gampangannya itu yang atas disebut sebagai pembilang, kemudian yang bawah disebut penyebut. Contoh 1/6, satunya ini jadi yang atas, angka yang atas ini disebut sebagai pembilang. Kemudian yang bawah angka 6, pokoknya yang di bawah garis ini, garis per, itu disebut sebagai penyebut. Kemudian contoh selanjutnya yaitu bilangan 2/5. 2/5. Jadi angka 2, pokoknya angka yang di atas per, ini yang dinamakan sebagai pembilang. Apa anak-anak? Kemudian ini pembilang ya. Kemudian yang bawah, pokoknya di bawah garis per, itu disebut sebagai penyebut. Paham sampai sini? Paham, Bu. Kemudian yang ketiga yaitu menyajikan pecahan dengan gambar. Jadi pecahan tadi itu disajikan dalam bentuk gambar. Contohnya gini. Contohnya yaitu pecahan 2/5. Di sini ada gambar, persegi panjang. Dibagi menjadi 5 bagian. Yang mana tadi kan yang ditanyakan 2/5. 2/5 berarti 2 sebagai pembilang, kemudian 5 sebagai penyebut. Jadi yang dibutuhkan yaitu yang diarsir itu 2 bagian. 2 arsiran ini yang disebut sebagai pembilang. Kemudian ini tadi 2/5 karena ada 5 bagian. Kemudian 5 ini tuh jumlah kotak 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jumlah 5 kotak ini yang dijadikan sebagai penyebut. Sampai sini ada yang ditanyakan? Yang terakhir yaitu membandingkan pecahan. Di dalam pecahan itu ada tanda. Tandanya itu lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Jadi gini lambangnya. Lebih besar, kan ada 3 tanda dalam pecahan yaitu lebih besar, lebih besar itu tandanya sudutnya itu hadapnya ke kanan. Kalau lebih kecil itu sudutnya hadapnya ke kiri. Kemudian sama dengan biasa yang seperti yang udah kalian kenal sebelumnya. Sampai sini paham? Paham. Nah contohnya ya, contoh potongan pepaya setengah bagian lebih besar dari potongan pepaya 1/4. Jadi kalau ini digambarkan dalam bentuk pecahan, kan tadi ada setengah potongan pepaya, setengah berarti 1/2. Kemudian lebih besar kan tandanya ini. Jadi tandanya gini, lebih besar dari potongan pepaya 1/4. 1/4 atau biasa disebut 1/4. Jadi 1/2 lebih besar dengan 1/4. Sampai sini bisa dipahami? Alhamdulillah kita waktunya sudah habis untuk belajar materi
untuk kita semua, dan semoga kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Jangan lupa dipelajari lagi di rumah dan tetap semangat, jangan lupa makan, tetap jaga kesehatan. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.